Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Akhirnya pada kesempatan ini kita bisa bermusafahah, bermuwajahah dalam makom yang berbahagia ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling mewasiatkan agar diri kita, keluarga kita dalam beribadah lancar dan tumanina, yaitu dalam rangka pembelajaran ilmu tajwid. Mengapa harus belajar ilmu tajwid? Karena kita mengaku beragama Islam harus beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu diantaranya sholat. Sholat bacaannya harus baik dan benar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita belajar ilmu tajwid sedikit demi sedikit agar kita dalam melaksanakan ibadah tersebut, dalam membaca Al-Quran bisa sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Sebelum ke materi pembelajaran, selayaknya kita niatkan dulu agar keberadaan kita, agar apa yang kita pelajari mendapat ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita niatkan lagi yang lainnya, yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yaitu bab pertama tentang hukum bacaan, hukum nun mati dan tanwin. Kita ketahui tanwin itu ada 3. Tanwin patah, tanwin kasroh, dan tanwin doma. Yang pertama yaitu idhar. Yang pertama itu idhar. Apa itu idhar? Yaitu jelas. Bagaimana kita mengetahui hukum bacaan dalam suatu ayat atau surat itu idhar? Yaitu cara menemukannya, yaitu kalimat pertamanya ada akhiran nun mati atau bersyakal berbaris tanwin, mau tanwin patah, tanwin kasroh, ataupun tanwin doma. Jadi rumusnya, apabila kalimat pertama ada nun mati atau tanwin, ya, ketemu huruf idhar. Huruf idhar itu kita ketahui ada 6. Di antaranya yaitu hamzah, ha, kha, ain, dan ghin. Yang dimaksud dengan idhar yaitu apabila kalimat pertamanya berakhiran nun mati atau berharokat tanwin patah, tanwin kasroh, atau tanwin doma, ketemu salah satu huruf yang ini, maka disebut idhar, dibacanya jelas begitu. Baik, kita untuk lebih mengenal idhar tersebut, kita terapkan dengan contoh. Contohnya tadi
kalimat pertama yang berakhiran nun mati. Contohnya man. Man, ini yang dimaksud kalimat pertama itu yang ada nun matinya. Ketemu salah satu huruf idhar yang 6 ini. Contohnya ketemu hamzah. Man. Azina. Azina. Nah ini ya. Kenapa disebut idhar? Karena nun mati ketemu hamzah, maka dibaca jelas man. Dibacanya man. Kalau hamzah dengan alif pakai syakal. Kalau man amanah itu masih idhar. Ya. Atau man amana. Nah, man amana. Amana. Ya. Man amana. Alif yang berharokat ini bukan alif, tapi hamzah. Alif itu tidak menerima syakal atau baris. Jadi alif itu berdiri sendiri. Kalau alif yang pakai harokat ini namanya hamzah. Bisa dipahami ya? Ya. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud idhar itu. Kalimat pertamanya ada nun mati ketemu salah satu huruf idhar yang 6 ini. Contohnya ini nun mati ketemu hamzah. Man azina, man amana. Gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa praktekkan ke ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran yang sesuai dengan idhar ini. Bisa dipahami mungkin ya? Bisa. Langsung aja ke yang kedua. Yang kedua. Contohnya satu aja cukup. Nanti pelaksanaannya atau mau semuanya? Satu lagi aja Pak. Contohnya satu lagi. Oh itu yang kho gimana? Yang ketemu kho ya. Nih. Contohnya kalimat pertamanya min. Min ini nun mati yang disebut hukum bacaan nun mati atau tanwin. Pertama, kalimat pertama min. Kalimat kedua yang ada contohnya dengan kho. Min khaufin. Khaufin. Nah. Mana yang dimaksud dengan idharnya? Yaitu nun mati menghadapi kho. Itu dibacanya jelas, bunyi n-nya ini jelas. Min. Jangan panjang. Min khaufin. Kenapa jangan panjang Pak dibaca? Karena dibaca jelas. Tadi saya jelas, idhar jelas. Kalau dipanjangkan ya bukan jelas lagi gitu. Ya. Atau bi ya. Jadi panjang itunya. Gitu ya, paham ya? Ya. Oke. Satu lagi Ya. untuk hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang kedua yaitu idgham. Idgham. Oh iya Pak, kalau domah gimana Pak itu Pak? Yang mana? Yang kalau domah. Oh, contoh ini yang tanwin. Kan, ya. Oke, belum ya, betul. Contoh tanwinnya belum ya. Nah, sekarang contoh tanwin. Ya. Mau tanwin fathah, tanwin JR ataupun tanwin doma. Contohnya nih. Salamun tanwin doma. Ya, kalimat pertamanya ada syakal tanwin doma. Contohnya ketemu salah satu huruf H. Salamun hiya. Nah, ini mana yang dimaksud dengan idharnya itu? Yaitu ini tanwin doma ketemu dengan H. H ini adalah
huruf idhar. Maka dibacanya jelas. Salamun hiya. Ari mim itu apa? Mim salam. Mim ini mah kalimat pertama. Bukan nun mati menghadapi. Akan contohnya ini, nun mati dan tanwin. Tadi contoh nun mati, sekarang contoh tanwin yang diwakili oleh tanwin doma. Oh. Jadi hurufnya itu nggak selalu nun apa gimana? Jadi rumusnya itu kalimat pertamanya, ya. Oh, kalimat pertama. Kalimat pertamanya berakhiran nun mati atau tanwin. Mau tanwin patah, tanwin kasrah, pun tanwin doma. Ketemu salah satu huruf yang 6 ini, huruf idhar. Mau ba juga tetap. Kalau kalimat pertamanya bebas, kalau kalimat pertamanya mau akhir hurufnya apa? Mau ba, yang penting syakalnya. Oh. Syakalnya, tanwinnya ini, ya. Mau tanwin PS, mau tanwin patah, tanwin kasroh, ya. Yang terpenting rumusnya ini, tanwin atau nun mati ketemu salah satu huruf idhar yang 6 ini. Gitu, mau disebut idhar itu. Ya, dibacanya jelas. Salamun hiya. Ya. Jangan dipanjangkan, salamun. Nah, salah. Tapi kan karena dibaca jelas idhar, jadi salamun hiya. Salamun hiya. Oke, untuk contoh yang lainnya, tadi kita menerapkan contoh nun mati dan tanwin PS. Sekarang kita coba dengan tanwin yang lainnya. Itu contohnya kalimat pertamanya berakhiran tanwin. Nih, contoh kalimat pertama fi jannatin. Nih, tanwin kasroh. Ya, tanwin kasroh. Nah, menghadapi salah satu huruf idhar yang 6 ini. Contohnya menghadapi ain, ya. Nih, contohnya ketemu ain nih. Fi jannatin 'aliyah. Mana yang dimaksud dengan idharnya? Yaitu tanwin kasroh ketemu ain. Maka disebut juga ini idhar. Fi jannatin. Oke, kesimpulannya, jadi apabila ada kalimat pertama berakhiran nun mati atau tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma. Nih contohnya ini kalimat pertama berakhiran nun mati. Ini contoh tanwin, kalimat pertamanya berakhiran tanwin doma. Ini contoh kalimat pertamanya berakhiran tanwin kasroh, bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 ini. Ini, yang ini tanwin kasroh ketemu ain, yang ini tanwin domah ketemu ha, dan ini contoh nun mati ketemu kho. Itu yang dimaksud dengan idhar tersebut. Gitu kan? Jelas mungkin? Untuk lebih jelas kita nantikan di praktek dan di episode selanjutnya, ya, ke ayat Al-Qur'an agar mudah dipahami dan dimengerti. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.